Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Yustina Samudin dengan NIM E1E1220006 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi Python yaitu Python Set yang bersumber dari W3 School. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi mari kita ke pembahasan materi. Baik, di sini saya telah membuka website dari W3 School dan materi Python Set. Oke, di sini ada contoh dari Python set itu. Nah, di sini ada sets, kita translate dulu supaya kita bisa mengerti. Oke, set. Set itu digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Contohnya ini variabel myset yang menyimpan banyak item seperti apple, banana, dan cherry. Kemudian, set adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan yang ada di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Yang 3 lainnya itu ada list, tuple, dan dictionary yang sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda-beda. Satu set merupakan koleksi yang unordered, itu tidak teratur, unchangeable, itu tidak bisa diubah, dan unindexed, tidak diindeks. Kemudian ini untuk note-nya itu item yang tidak dapat diubah, tetapi Anda dapat menghapus dan menambahkan item baru. Himpunannya itu ditulis dengan tanda kurung kurawal ya, seperti ini. Kemudian sama saja kayak printnya itu kita print variabelnya maka akan muncul seperti ini. Kita coba di VS Code, kita buka dulu aplikasi Visual Studio Code-nya. Kita bikin folder baru saja. Saya drag and drop saja file yang pernah saya buat sebelumnya, itu yang isinya PBO praktikum. Kita drag and drop. Oke, kemudian di sini saya tuliskan, oh di sini ada. Oke, ini belum diisi. Kita rename saja ini. Oh tidak, kita bikin saja yang baru. Saya tulis di sini praktikum 6.py, extensionnya Python. Oke, kita sesuai contohnya tadi, kita bikinkan dulu variabel yang isinya itu item, banyak item. Misal di sini kan tadi tuh misal buah sama dengan ini contoh di set, ini contoh set ya. Kemudian tambahkan nih item-item di dalamnya seperti apel, kemudian pisang, setelah itu semangka, kan ini banyak item. Kemudian untuk menampilkannya tinggal print baru variabelnya. Oke, kita tinggal jalankan. Oke, maka akan muncul seperti ini ya. Selanjutnya adalah untuk menetapkan item yang ditetapkan itu tidak berurutan, tidak bisa diubah, dan tidak mengizinkan nilai yang duplikat. Berarti maksudnya ini dalam satu item itu tidak boleh ada nilai yang duplikat. Misal ada apel, habis itu kita tulis lagi apel, begitu nggak boleh. Ini tidak bisa diubah, artinya setelah kita mengubah artinya set itu tidak bisa diubah. Kita tidak bisa mengubah item setelah set telah dibuat. Kemudian itu jika tidak diizinkan seperti ini. Tadi ada apple, kemudian ada apple lagi dalam satu set. Catatan nilai true dan 1 dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Jadi true dengan 1 itu nilainya sama ya. Kemudian itu dianggap duplikat. Kalau false juga sama 0 itu dianggap sama nilainya, jadi tidak boleh dianggap duplikat. Selanjutnya untuk mendapatkan panjang suatu set itu sama seperti
kayak dictionary, apalagi tadi yang tipe bawaan itu ada list, tuple itu tidak, untuk mendapatkan nilai panjangnya itu menggunakan fungsi len. Kemudian ini contohnya, eh, ini kita ingin mengetahui ada berapa panjang dari set ini. Kita tinggal, kan tadi saya sudah tulis ya anunya, eh, programnya kita tinggal tulis saja di sini fungsi len-nya, print len, kemudian maka akan muncul 3. Berarti dalam set ini ada 3 item gitu, panjang panjang suatu set. Setelah itu untuk mengatur item itu tipe datanya, item kumpulan dapat berupa tipe data apapun seperti ini data string, integer, dan boolean. Boolean kan itu true, false, false begitu. Kemudian kalau integer itu angka, kalau string itu ya kata-kata kalimat gitu. Setelah itu untuk satu set dengan string, bilangan bulat, dan nilai boolean. Ini contohnya ya, bisa dalam satu set itu bisa ada nilai string, integer, boolean, ada lagi integer, sama ada lagi string gitu. Itu diperbolehkan. Kemudian untuk jenisnya, jenis oh ini type, ini fungsi type. Untuk dari perspektif Python, sets itu didefinisikan sebagai objek dengan tipe data set, ya kelas set. Apa tipe data dari suatu himpunan? Ini kita ingin tahu ini tipe data apa gitu. Caranya kita bisa misal ini kita tulis aja lah type gitu. Type kita jalankan. Oke, berarti ke ini termasuk kelas set seperti itu. Untuk kemudian ini set konstruktor dimungkinkan untuk menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set. Not the double this set. Oke. Ini konstruktor set. Kita ubah saja ini buat, oh ini saja begini, 2, kemudian sama dengan fungsi konstruktor set tadi, kemudian kita isikan dari list item itu adalah seperti tadi itu ada apel, tadi ada cherry ya, cherry, kemudian semangka. Kita tinggal print 2. Oke, kita run. Oke, sama bisa juga dengan konstruktor set. Berarti kalau kita pakai konstruktor set ini kita tidak perlu lagi tambahkan tanda kurung perawal. Kemudian materi selanjutnya adalah koleksi Python array seperti tadi ya sudah saya sebutkan di awal. Itu ada daftar, ada list ya, daftar list, kemudian tuple, set, sama dictionary. Berikutnya Python access item set. Ini kita untuk mengakses item set, bagaimana caranya untuk mengakses item dari set. Ini kita bisa mengakses item dalam satu set dengan mengacu pada indeks atau kata kunci. Kita bisa mengulang item kumpulan menggunakan for. Oh, berarti dia di sini bisa menggunakan perulangan ya, perulangan for, atau menanyakan apakah ada nilai tertentu dalam kumpulan tersebut dengan menggunakan kata in kunci. Untuk mengulangi set ini kita menggunakan for ya.
Berarti kita coba contohkan. Kan di sini sudah ada buah. Kita tulis normal saja, tanpa konstruktor. Set tadi berarti buah, apel, cherry, semangka. Untuk mengulangnya itu kita tinggal for x in 2 sama titik 2 print 2. Harusnya begini. Oke. Ya berarti maaf, bukan print 2 harusnya print x. Oke, maka dengan menggunakan perulangan for, dia akan mencetak setiap nilai yang ada pada set ini, pada set 2 ini. Ada apple, cherry, dan semangka. Selanjutnya adalah untuk memeriksa apakah ada suatu kata di dalam set. Misal saya tulis di sini ini kan kita sudah deklarasikan dulu anunya tadi, variabel setnya itu variabel set. Berarti di sini print label ya, print, kita ingin memeriksa apakah apel ada di dalam set ini, berarti print apple in 2. Oke, ini untuk memeriksa ya true. Kalau misal ada apel di dalam set 2 itu. Kemudian untuk mengubah item, setelah satu set dibuat, kita tidak bisa mengubah itemnya, tetapi bisa menambahkan item baru. Kemudian next, materi selanjutnya itu menambahkan item set. Untuk menambahkan item set menggunakan metode add. Misal saya mau tambahkan jeruk di dalam set ini, berarti dot add jeruk, kemudian kita tinggal print nih, seperti biasa print 2. Dia otomatis tertambah di dalam setnya. Oke, next untuk menambahkan set juga bisa menggunakan update. Ini untuk menambahkan item dari kumpulan lain ke kumpulan saat ini. Berarti misal saya di sini saya tambahkan set orang ya, orang. Misal Tina, Tono, Tini. Saya mau menambahkan orang ini, item yang ada pada orang ini ke item yang ada pada set 2. Oke, berarti harusnya menggunakan update ya. Berarti buah dot update itu adalah nama yang kita minta, nama set yang kita ingin tambahkan itu orang. Kita print nih, print buah. Oke, ini contohnya Tini, Tono, Cherry, semangka, Tini, apple. Gitu. Kemudian untuk menambahkan semua iterable objek dalam update, metode tidak harus berupa himpunan, tapi juga bisa berupa objek apapun yang bisa diubah. Misalnya tuple, daftar, list, kamus, dan lain-lain. Misal ini kan contoh list, kalau ini contoh set. Set kan itu pakai kurung kurawal, kalau list itu pakai kurung siku. Kita bisa misal ini
Kita tinggal ubah saja ini pakai anu nah, pakai kurung siku. Jadi ada kayak list kan, itu yang membedakan mereka seperti ini. Sama juga ada akan terprint sama. Berarti ini menunjukkan bahwa kalau kita bisa menambahkan tipe data bawaan lain ke dalam sebuah set gitu. Next, remove item yang menghapus item yang telah ditetapkan. Ini untuk hapus barang, untuk menghapus item dalam satu set menggunakan metode remove atau discard. Ini contohnya, misal di sini ingin menghapus pisang dengan menggunakan metode remove. Oke, di set remove. Oke, saya di sini saja contohnya. Berarti berarti di sini misal saya menghapus semangka atau semangka, berarti kita tulis dulu setnya buah dot metode, habis itu metodenya tadi apa yang kita mau hapus, misal sama pakai remove kita tulis nih kata yang ingin dihapus, misal semangka, item yang ingin dihapus. Berarti ini kita tinggal print buah untuk menampilkan toh. Oke, sudah terhapus ya, berarti ini sudah berhasil. Selanjutnya untuk discard juga bisa, kita tinggal ubah saja metode remove-nya ini jadi discard. Misal discard. Oke, sama-sama jadi terhapus toh. Setelah itu untuk menggunakan, kita bisa juga menggunakan metode pop, tetapi metode ini akan menghapus nilai itemnya itu secara acak. Jadi dia kalau pakai remove sama discard tadi kan kita bisa tentukan item mana yang kita mau hapus, tapi kalau pop ini dia tidak bisa ditentukan, dia akan menghapus sebuah itemnya dari itemnya itu secara acak. Misal di sini teranu lagi udah terhapus di sini apel, kita jalankan lagi, nah di sini terhapus lagi semangka, jadi dia itu random, tidak bisa ditentukan kayak remove sama discard tadi. Ini notnya untuk kumpulan tidak berurutan, jadi saat menggunakan pop metode ini kita tidak bisa menghapus item mana yang akan dihapus. Kalau metode clear ini dia itu udah hapus semua set yang ada di, udah hapus semua item yang ada di dalam set. Saya ubah dulu, nah apa tadi itu clear, berat harusnya terhapus semua. Nah, cereng kosong, setnya itu udah kosong karena kita menggunakan metode clear gitu. Contohnya lagi bisa kita pakai reset, delete. Tapi kalau delete dia bukan begini caranya, dia itu del, metode delta, del buah. Uh, Tunggu, kita lihat dulu ini, coba kita coba. Nah, kalau di tampilan aku seperti ini, nah sama gitu gitu. Oke, sudah sesuai nih. Selanjutnya loop set, kita ingin looping. Ini loop item, kita bisa mengulang item yang disetel dengan menggunakan tadi for loop, sudah dicontohkan ya di contoh sebelumnya. Kalau mau dicontohkan lagi, misal ini kan ada set 2, kemudian kita ingin looping setiap kata, kita ingin tampilkan setiap kata yang ada di pada set 2 ini, berarti kita tinggal looping saja for x, misal ini for x, jangan for x terus, for i saja, for i in 2 titik 2 kemudian print i, maka dia secara otomatis menampilkan setiap item di dalam buah. Oke, next, menggabungkan set, join set ini. Menggabungkan dengan dua set ini ada beberapa cara untuk
menggabungkan dua set atau lebih dengan Python, ini ada menggunakan metode union, kemudian ada metode update kayak yang tadi ya, contohnya. Misal ini saya buatkan dulu, kita kasih sama persis saja. Nah, ini misal set 1 sama dengan tadi kayaknya angka bukan huruf A, kita saja ini A, kemudian ini kita buat. Kemudian kita buatkan lagi set 2 sama dengan 1, 2, 3, karena dia string tidak perlu tanda kutip ya. Selanjutnya untuk menggabungkannya itu bisa pakai union, berarti ini kita buatkan dulu set baru yang isinya nanti gabungan dari set 1 sama set 2, misal set 3 di sini, kemudian apa ini set 1 set 1 dot union set 2. Oke, selanjutnya kita tinggal print nih, print set 3. Setelah itu kita print. Oke, jadi otomatis tergabung dari set 1 sama set 2. Bisa juga tadi pakai metode update. Kita tinggal ubah saja nih. Kan sudah ada set 1 sama set 2, berarti set 1 dot update set 2. Kita print lagi, print set 1. Oke, sesuaikan. Coba kita coba set 2 kalau bisa. Oh, tidak tergabung karena yang digabungkan itu antara set 3 set 2 itu digabungkan ke set 1, jadi harus set 1 yang ditulis di situ. Oke. Ini untuk simpanannya duplikatnya, metode intersection update hanya akan menyimpan item yang ada di kedua set. Kita coba saja. Nah, ini kita copy saja nih, supaya jangan lama. Saya jelaskan saja. Oh, ini maksudnya dia ada print saja ini metode intersection update yang ada di yaitu x.intersection update, yaitu maksudnya dia akan cuma memprint kata-kata yang sama antara x sama antara set x dengan set y. Misal di sini kalau saya ubah ini Microsoft jadi banana, harusnya kan tadi yang terprint cuma apple, karena apple itu ada di set x sama set y. Kalau saya kasih begini berarti set sama banana sama apple yang terprint, karena banana sama apple ada di kedua set tersebut. Itu metode intersection update. Kemudian metode intersection akan mengembalikan kumpulan baru yang hanya berisi item yang ada di kedua kumpulan. Kita coba praktikan. Sama jika tadi, tapi dia ini udah bikinkan lagi set baru, bikin variabel baru begitu untuk menggabungkan. Kemudian ini untuk menyimpan semua tapi bukan di duplikatnya. Ini contohnya, kita Ctrl C saja. Itu namanya metode symmetric difference update. Jadi dia itu selain yang duplikatnya ini, selain yang sama antara set X dengan set Y, itu udah akan terprint. Misal dari banana cherry, misal coba di sini saya ubah lagi dari banana. Nah, harusnya banana ini tidak ikut terprint. Oke, cocok.
Selanjutnya, metode symmetric difference akan mengembalikan himpunan baru yang hanya berisi elemen yang tidak ada di kedua himpunan. Sama Ji, kayak ini, tapi dia versi ya, ada bikinkan lagi set baru begitu. Setelah itu, ini contoh, nilai true dan satu dianggap nilai yang sama dalam satu kumpulan, jadi diperlakukan sebagai duplikat. Sama jika tadi, hanya ini versi true dan satunya. Kita coba saja. Nah, oke. Kan tadi sudah dikasih tahu berat. Kalau misal ini symmetric difference itu udah akan memprint, akan mencetak nilai yang tidak ada samanya di kedua set ini. Di sini kan satu sama true itu tidak tercetak toh, karena memang mereka itu dianggap sebagai duplikat, jadi tidak tercetak nih, tidak terprint begitu. Selanjutnya, next, set metode ini memiliki serangkaian metode bawaan yang bisa kita gunakan pada set. Itu ada tadi seperti yang saya jelaskan untuk menambahkan elemen ke set, kemudian clear untuk menghapus semua elemen dari set, copy untuk mengembalikan nilai copy di set, difference itu untuk mengembalikan nilai containing ini containing. Kita translate dulu. Mengandung selisih antara dua himpunan baru atau lebih. Oke. Jadi dia ini mengembalikan nilai set yang memiliki dua. Mengembalikan satu set yang berisi perbedaan antara dua set atau lebih. Kemudian ini kalau difference update menghapus semua item di dalam set yang juga termasuk di set lain yang ditentukan. Kemudian discard ini menghapus item yang spesifik atau ditentukan yang nilainya intersection, mengembalikan set yang mempunyai intersection ini mengembalikan satu set yang yaitu perpotongan antara dua set lainnya. Kayaknya dia ini bukan kayaknya intersection. yang ada samanya di kedua set gitu, mengembalikan set yang intersection of two other set yang ada nilainya sama di kedua set. Kemudian ini intersection update untuk menghapus semua item di dalam set yang tidak apa ini, yang tidak ada di set lain yang ditentukan. Kalau ini disjoin, kalau ini is disjoin mengembalikan apakah dua nilai mempunyai perpotongan atau tidak. Kalau is subset itu mengembalikan apakah himpunan lainnya itu berisi himpunan ini atau tidak. Kalau is superset mengembalikan apakah himpunan ini berisi himpunan yang lain atau tidak. Kalau pop menghapus semua elemen dari himpunan. Kemudian ini remove menghapus elemen yang spesifik. Ini mengembalikan nilai yang symmetric difference. Mengembalikan satu set dengan perbedaan dari dua set. Kalau ini insert, ini kayaknya menambahkan menambahkan perbedaan simetris dari himpunan yang satu ke himpunan yang lainnya. Kemudian containing ini mengembalikan nilai yang
mengembalikan set atau himpunan yang berisi gabungan himpunan. Kalau ini update, mengupdate himpunan dengan yang berisikan gabungan dari set lainnya, dari himpunan ini ke himpunan yang lainnya. Oke, itu tadi materi terakhir dari Python set ini. Baik, itu tadi penjelasan materi tentang Python set. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.